Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2005, Pak Hamid baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan Pati dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamid sendiri memiliki sebuah toko mebel. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari rumah untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahannya, Pak Hamid baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu, batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu, Pak Hamid absen membuka toko. Karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama, ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian, dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamid, tolong Pak, tolong kesini, teriak salah seorang tukang. Pak Hamid segera menghampiri ke sumber suara. Di sana, 3-4 tukang terlihat mengurumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendekati salah seorang tukang, memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga, tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada di sini? Tadi nemunya di mana, Pak? Tanyanya. Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali. Di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana, ucap Pak Hamid. Iya Pak, jawabnya. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamid berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba. Bu Sri, istri Pak Hamid, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamid tiba-tiba. Ah, yang benar. Terus bagaimana Mas? Tanya istrinya. Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terlebih dahulu, Dek, ucap Pak Hamid. Tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas? Tanya istrinya lagi. Pak Hamid terdiam sejenak, lalu memaksakan seulas senyuman. Insya Allah, semoga nggak ada apa-apa, Dek. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak, nanti mereka takut. Bu Sri pun mengangguk. Tak lama kemudian, kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Pak Hamid membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengarannya. Sekali lagi, ia mendengarkannya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat, suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamid memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Ucap Pak Hamid. Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari sana. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul tembok rumah saya? Bentak Pak Hamid. Laki-laki, hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamid
merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Brak! Kali ini, makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamid mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamid lebih waspada dengan menghalau segala gangguan, meski gangguan itu kecil. Suatu hari, Nia, putri kedua Pak Hamid, tiba-tiba demam. Pagi buta, Pak Hamid langsung mengantarkan Nia berobat ke klinik terdekat. Sedangkan Busri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Dan tak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana mas? Nia sakit apa?" ucap istrinya. "Cuma demam biasa, disuruh gak mau masuk dulu selama 3 hari sama dokter," ucap Mas Hamid. "Ya udah, nanti ibu izinin di sekolah," ujar Busri kemudian. Sebagai catatan, Busri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya. Busri dipindah tugaskan ke Jawa tak lama setelah Cika, putri pertamanya dilahirkan. "Gak ada apa-apa ya, Nduk? Gak apa-apa ya, Nduk? Di rumah berdua sama Mbok Darmi?" Nia mengangguk lemas. Sebenarnya, Busri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau bagaimana lagi? Pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam istirahat, tak tengokin ke rumah ya." Busri mengelus kepala anaknya sayang, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Busri sedikit lega. Untungnya, jarak ke rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Nia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan tapi masih lemas. Dia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 8 tahun itu memutuskan untuk menonton televisi. "Loh, Mbak Nia, kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. "Iya Mbok, bosan kalau tiduran terus," ucap Nia. "Ya sudah, kalau begitu Mbok mau jemur baju dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang," ucap Mbok Darmi. Lalu, wanita parubaya itu meninggalkan Nia seorang diri di ruang televisi. Sudah 1 jam, Nia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam. Nia menoleh mencari si ayam. Dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. "Loh, kok ada ayam?" Nia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya, tetangga di sekitar rumah juga tidak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Nia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. "Loh, si Mbok?" Nia pun kaget dengan kehadiran si Mbok Darmi yang tiba-tiba. "Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak," ucapnya singkat. Lalu, Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. "Mbak Nia, ngapain bawa-bawa sapu?" Nia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. "Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam?" tanya Nia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. "Lah, kan si Mbok dari tadi kan di belakang habis jemur baju," jawab si Mbok. Nia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Nia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi," panggil Nia setengah berteriak. Tak ada sahutan. Mbok." Tiba-tiba, ayam hitam itu menoleh ke arah Nia, seolah meresponnya. Nia mengawati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam, jambul juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali mengedek ke kanan dan ke kiri,
Sembari melangkah maju, Nia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. "Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak." Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Nia begitu saja. Kontan saja, Nia yang terkejut, menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamid. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu. Dan tiba-tiba, bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. "Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal menangkapnya." "Gak mau ah, kamu yang menendang kencang. Ya, kamu yang harus ambil," tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya, Cika, putri pertama Pak Hamid, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Sudah, tinggal ambil aja ribut," tegas Cika. "Siapa yang mau ambil?" tanya si Johan. "Loh ya kalian lah, kan kalian yang main bola." Mereka semua terdiam. "Ya sudah, biar aku aja yang ambil," tawar Cika tiba-tiba. Nia, temannya, langsung memegang lengan Cika untuk mencegatnya. "Jangan Cik, jangan kesana," ucap Nita. "Emangnya kenapa?" Itu Nita membisiki telinga Cika. "Rumah itu angker Cik." Lalu Cika pun mengerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebuah rumah kosong, namun tak mendapati keganjalan apapun dari sana. Masa sih?" "Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana," bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Cika berdecak. "Gak mungkin lah, lagian ini masih terang kok, masa iya ada setan?" ucap Cika. "Ya sudah, terserah kamu saja." Cika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong, sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini, ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya, Cika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput, agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning, menyumbul di balik rerumputan. Nah, itu bolanya. Cika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang, manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja, itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung, dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak. Dengan hati-hati, Cika mulai membungkuk mengambil bola. Srek, srek. Spontan, Cika menoleh kosong. Hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun, kaki buntung itu sudah menghilang. Tanpa menunggu lagi, Cika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, Pak Hamid terdiam mematung, memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing, mencoba menembus ke dalam, bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata, tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa. Tapi, kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas, tercium bau anyir. Hanya saja, tertutup dengan bau yang lain. Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah, yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang, kedua putrinya juga terkena imbas. Cika dan Nia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamid hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang, ia jadi jarang ke masjid, karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Nia, anak keduanya, tentang kemunculan ayam dan Mbok Darmi yang menjadi dua.
Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi karena ada energi negatif yang masih menempel pada Nia. Mau tidak mau, Pak Hamid meruat Nia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali, lalu ditiupkan di ubun-ubun. Masalah kedua muncul setelah Cika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya, Cika ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian berkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa. Pak Hamid, kok ngelamun sendiri di sini? Awas, kesambet loh. Tegur Pak Rejo, salah satu warga komplek. Ya iya Pak, enggak. Cuma lagi ngamati rumah kosong sebelah rumah saya Pak, ucap Pak Hamid. Pak Rejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamid bergidik ngeri. Emang rumah itu angker ya Pak? Ucap Pak Rejo. Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamid mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Tanya Pak Rejo. Pak Hamid menggeleng pura-pura tak tahu. Gini Pak Hamid, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana. Ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Rejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun gak ditempatin Pak. Warga sering melihat penampakan di sini, ucap Pak Rejo. Oh ya? Jawab Pak Hamid. Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang melihat pocong. Pernah juga Bu Isma, penjual gorengan, malam-malam melihat seorang bapak tua yang merokok di teras rumah kosong sendirian. Dikira memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih Pak, tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela, ucap Pak Rejo. Wah, ramai juga ya Pak, canda Pak Hamid. Iya Pak, ngeri. Pernah ada satu kejadian, ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 orang maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi, mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong itu Pak, ucap Pak Rejo. Terus bagaimana? Tanya Pak Hamid. Saat ditemukan, kondisi mereka cukup menyedihkan Pak. Salah satunya bibirnya miring ke kanan, tidak bisa balik. Yang satu nggak bisa melihat Pak. Tapi masih hidup? Tanya Pak Hamid. Ya masih hidup Pak. Lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar, ucap Pak Rejo. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal yang mengerikan Pak. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata, menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya tidak bisa melihat apa-apa Pak, ucap Pak Rejo. Pak Hamid pun mengangguk, mengerti mendengar cerita Pak Rejo. Iya, satu lagi Pak. Kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamid mengerutkan dahi. Apa? Bayi? Tanya Pak Hamid. Malam itu, Bu Sri harus tidur sendirian karena Pak Hamid tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis maklar, memang Pak Hamid bisa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamid sendiri juga menyambi profesi jadi maklar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang, jual beli tanah, kendaraan bermotor, barang antik, dan lain-lain. Pak Hamid memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya, jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamid tidak jumawa bermanja-manja. Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu Sri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Sri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali
karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja, ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah. Menunduk menatap Bu Sri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Sri pun kaget bukan main. Berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih sampai Bu Sri tak bisa bernapas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengal-sengal. Ingin sekali berteriak namun tidak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Sri pun mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi. "Mak, Nia tidur sini ya," ucap Nia. Bu Sri terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menutup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi. Badannya dingin namun berkeringat. Ia menoleh memeluk Nia. Nia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. "Makasih nak, makasih," ucap Bu Sri terbata-bata. Benar, Bu Sri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Nia saat itu datang ke kamarnya dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Sri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah, menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Bu Sri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini, wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajah. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam dengan bau menyengat. Lagi, dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru tak bisa dimasuki oksigen. Bu Sri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Sri tak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia gumamkan dengan susah payah. "Allah, Allah, ya Allah." Lafal itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Bu Sri terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamid selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi namanya juga manusia, lupa pasti pernah menginggapinya. Di saat lengah seperti itu, Bu Sri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama, sosok wanita berwajah rusak. "Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak. Stres aku mas lama-lama. Mengejar sampai nggak bisa konsen," keluh Bu Sri pada suaminya. Matanya berkaca-kaca. Pak Hamid memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa. Pak Hamid sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Setiap berada di rumah, dicari. Bahkan dipancing pun sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamid mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamid kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi kulak barang mebel di daerah Jepara. Bu Sri sedikit khawatir karena itu. Karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamid berusaha menenangkan. "Jangan khawatir Bu, tidak akan terjadi apa-apa," ucap Pak Hamid. Bu Sri memaksakan seulas senyum sembari mengangguk. Lalu mencium takdim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir membiarkan bulan terlihat penuh. Tak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama, Pak Hamid terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan tepat di depan kamarnya. Ia kemudian menarik, menyeret sesuatu tak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat leher. Terlihat marah, namun kalah. Iya, Pak Hamid tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi. Lalu, diam-diam kembali malam yang sama.
rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun Pak Hamid tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk seperti itu. "Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini atau saya lenyapkan," ucap Pak Hamid. Sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan, gak mau. Saya suka istrimu, baunya enak," ucap sosok itu. "Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu," bentak Pak Hamid pada sosok itu. Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. "Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana," ucap sosok itu lagi. Pak Hamid berhenti sejenak melafalkan doa. "Anak," ucap Pak Hamid penasaran. Sosok itu kembali menangis. "Anak saya, bukan. Bayi saya mati di sana," ucap sosok itu. Pak Hamid berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu, meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. "Kamu penghuni lama di rumah kosong itu bukan? Ceritakan apa yang ada di sana," tanya Pak Hamid. Sosok berwajah rusak itu terdiam, seolah ketakutan. "Saya tidak bisa bilang," jawab sosok itu. "Memang kenapa? Hah?" bentak Pak Hamid. "Saya tidak bisa. Tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya," ucap sosok itu. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, menggedek dari kiri, depan, kanan dan belakang, seolah tak memiliki tulang leher, hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamid terdiam, namun tetap bersikap waspada. "Namaku Dini. Usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun, aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun, aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tidak peduli. Tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri, aku sudah tak punya. Yang penting, aku tak kelaparan. Beberapa kali juga, aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vital. Hingga suatu malam, aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat, sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Kutaksir usianya sekitar 30 tahun. Ia seperti tertarik padaku, lalu datang mendekat. Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan, tapi pikiranku salah. Ternyata usianya sudah 40 tahun. Sungguh, penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah dia bisa membaca pikiranku. Ia pun menjelaskan. Hingga suatu hari, ia bilang jatuh cinta padaku dan ingin menikahiku, namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya? Awalnya aku bimbang, namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya ku iyakan. Lalu Rudi menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Rudi mengajakku pindah di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Rudi bahagia sekali mengetahui kabar itu.
semenjak mengetahui berita kehamilanku, Rudy jadi lebih sering mengunjungiku. Biasanya hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama seminggu sekali. Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia dan senormal ini. Memasuki bulan ke-9, 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Dokter bilang mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Beralih ke sudut pandang Dini, Rudy sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Rudy menolak. Akhirnya, kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepalaku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku untuk persiapan kelahiran. Kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan menelpon seseorang. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, karena tiba-tiba saja aku merasakan kontraksi. Mobil kami melaju menuju keluar kota. Aku terdiam, tak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak diam, tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya singkat. Seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah, ternyata kami sudah disambut beberapa orang. 2 orang berpawakan ibu-ibu dan 3 orang laki-laki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya, aku mengalami kontraksi yang sangat hebat, lebih dari kontraksi sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Pak Rudy. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani. Jangan tinggalkan aku sendiri, Mas," ucapku. "Kamu tak sendirian. Ada Mbok Ijah dan Bu Yuyun yang menemani," ucapnya singkat. Sekilas, aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Rudy melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit. Pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Mbok Ijah datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik. "Lihatlah, sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Mbok Ijah misterius. Aku mengerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tak lama kemudian, Mbok Ijah mengambil anakku. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar, kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga. Lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Rudy mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenagaku dan rasa sakit yang luar biasa, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku, belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih, aku mencoba berjalan. Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari, lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin, sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin saja. Sayup-sayup, ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar, hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu, samar ku dengar orang bergumam,
Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Mas Rudi, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu, namun gagal. Seolah ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakukan ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku, mas. Air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedor sekuat tenaga. Tak merasa putus asa, ku cari sesuatu itu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kaki-kakiku, menelusuri ruang demi ruang, meski dengan pandangan sedikit buram. Karena tangis dan pencahayaan tamaram, kuusap kedua mataku yang basah, lalu kutangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Kuseret sebuah kursi, menaikinya, mengambilnya berjinjit dengan susah, karena posisi yang cukup tinggi. Sayupku dengar suara tangis bayiku yang makin kencang. Kuabaikan rasa sakit di kedua selekangan. Akhirnya, aku bisa menggapainya, meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku. Lalu kupaksa langkah kakiku meski tertatih. Tanpa menunggu, sontak kuayunkan kapak ke gagang pintu. Kuayunkan beberapa kali sekuat tenaga, hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Kujatuhkan kapak, lalu kudorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka. Namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar, lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lainnya. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang, di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya, kulihat seseorang pria parubaya berpakaian hitam sedang merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah laki-laki itu berdiri suamiku sendiri, memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami. Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak, berteriak berusaha melepaskan diri. Namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Tenagaku kalah dengan mereka. Iya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Rudi menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lalu yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parang. Tepat di belakangnya, kulihat bayangan tinggi hitam besar. Besar sekali, hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak, semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun, membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelincang sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak, meraung, berharap semua yang kusaksikan ini hanya mimpi. Kulihat Rudi menempelkan telapak tangannya pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan, ku keluarkan semua isi dalam perut. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Jadi, kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu, matinya kenapa? Depresi, lalu gantung diri. Lalu, di mana Rudi sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia masih hidup? Tiba-tiba, atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini menggeram. Cari tahu saja sendiri, ucap sosok itu. Sosok Dini pun berubah makin samar, kemudian menghilang. Pak Hamid
menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya, ucap Pak Hamid. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak, saya mendapat sedikit petunjuk, ucap Pak Hamid. Sudah 1 bulan, Bu Sri akhirnya tak pernah ketidian lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tak kasat mata, keluarga Pak Hamid sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamid pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah. Tentu saja, Pak Hamid tak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore, Pak Hamid bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamid jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamid melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas. Pak Rusdi namanya. Pak Hamid mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumahnya. "Kali ini ada apa lagi?" tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamid. Namun, ia terlihat tak terganggu sama sekali. "Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku karena mengganggu sekali," ucap Pak Hamid. "Sulit sekali kah sampai kamu tidak bisa memindahkan sendiri?" ucap Pak Rusdi. "Susah karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu," Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya. "Alah, pakai saja ilmumu, dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya." Pak Hamid terdiam. "Gak mau, Rus, terlalu sulit, terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali," ucap Pak Rusdi. "Rus, aku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya," ucap Pak Hamid. Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja sih. Aku cuma bercanda." "Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu," ucap Pak Rusdi. Pak Hamid menyunggingkan seulas senyum. Tak lama kemudian, keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusdi tampak menilik menatap rumah tersebut. "Sial, kamu kok gak bilang kalau isinya kayak gini?" ucap Pak Rusdi. "Kenapa, Rus?" ucap Pak Hamid. "Ini baunya terlalu parah. Rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa?" ucap Pak Rusdi. Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian, ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. "Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham," ucap Pak Rusdi. "Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumah saja," jawab Pak Hamid. Ujung mata Pak Rusdi tampak melirik sesuatu. "Jangan, balik lagi ke warkop tadi saja," ucap Pak Rusdi. Hamid yang tampak mengerti maksud Pak Rusdi mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Hamid dan Rusdi memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja semakin menenggelamkan diri bersiap digantikan petang. Rusdi kembali menggumamkan sesuatu. "Sudah aman, biar gak ada yang nguping," ucap Rusdi. Pak Hamid pun tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul, namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika mereka sukma. "Begini, Ham, aku belum berhasil menemukan Raja Iblisnya yang makan tumbal bersembunyi sepertinya,"
Belum lagi dihadang sama anak buahnya, membuat aku semakin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana, dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini, aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini, ucap Pak Rusdi. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya, ucap Pak Hamid. Rusdi mengangguk pelan. Iya, carikan aku barang-barang ini saja, ucap Pak Rusdi. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan Pak Hamid. Pak Rusdi dan Pak Hamid adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamid sejak lama. Sedangkan Pak Hamid mempelajari ilmu kebatinannya hanya sebagai tameng saja. Selain karena alma mater pondok juga. Besok aku kabari ya, ucap Pak Rusdi. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana, ucap Pak Hamid. Rusdi mengibaskan tangannya. Enggak lah, aku kan mau melakukan ritual. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja, ucap Pak Rusdi. Setahu Pak Hamid, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di kecamatan itu. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamid. Tampak Bu Sri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Iya, hari itu adalah hari libur. Karenanya seluruh keluarga Pak Hamid bisa berkumpul di rumah. Masuk ke dalam rumah kosong itu, kira-kira bisa atau tidak ya, ucap Pak Rusdi. Bisa kayaknya, gak dikunci kok. Kata warga komplek, sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam. Dibiarkan begitu saja sama yang punya, jawab Pak Hamid. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja, ucap Pak Rusdi. Pak Hamid dan Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai, tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana masih siang, namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga, bersiap-siap untuk menyerang, namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan Kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi dinding, beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tak beraturan. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini, sahut Pak Hamid. Kamu tahu ya, ucap Pak Rusdi. Ya itu loh Rus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin, jawab Pak Hamid. Tak lama kemudian, sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamid mundur menjauhi bayangan dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu, gumam Pak Rusdi. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan dirinya. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah, namun setinggi atap. Mundurlah Ham, aku sendiri saja bisa menghadapi ini, ucap Pak Rusdi saat bangkit kembali. Sungguh di luar dugaan, niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Hamid pun mengangguk, namun tetap saja bersiaga, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya, Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu tak kasat mata. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamid sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. Rus, kamu gak apa-apa? Tanya Pak Hamid setengah berteriak. Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa, setelahnya
Ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Sial, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap, ucap Pak Rusdi. Pak Hamid berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. Bagaimana Rus? Itu ya rajanya, ucap Pak Hamid. Awalnya ya aku kira itu rajanya, ternyata itu bukan. Yang tadi bisa disebut patihnya. Rajanya licik, gak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya, ucap Pak Rusdi. Pak Hamid menepuk pundak temannya perlahan. Ya sudah Rus, ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya, ucap Pak Hamid. Pak Hamid mengamati kondisi sekitar. Situasi yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang, mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi. Pak Hamid sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Iya, jawab Rusdi kemudian. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan, Pak Hamid langsung berlari menuju ke arah teriakan. Dilihatnya Busri dan Nia tampak terduduk mengerumuni sesuatu di lantai. Busri menangis. Gimana ini Mas? Jika. Dilihatnya Jika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamid segera menghampiri, mengecek kondisi Jika dan langsung mengangkat tubuh putrinya. Ayo Dik, kita ke rumah sakit. Busri mengangguk menurut. Ada apa ini Ham? Loh, anakmu? Tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu Rus, ucap Pak Rusdi. Pak Hamid tetap berusaha bersikap tenang, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamid berhasil mengantar Cika ke rumah sakit. Tak beberapa lama, mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. Maaf, pembuluh nadi bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah, dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan, ucap sang dokter. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Tanya Pak Hamid yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi. Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi. Namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit lain. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut, ucap sang dokter. Iya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya, Dok. Pak Hamid memberitahukan kondisi Cika pada Busri. Meski terlihat sok sesaat, Busri terlihat kembali tenang saat Pak Hamid juga memberitahukan solusinya. Tak lama kemudian, Pak Hamid berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tak jauh dari sana. Rus, ditunggu dulu ya. Kondisi anakku masih tidak memungkinkan. Iya, tidak apa-apa Ham. Kamu yang sabar ya. Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari untuk proses pemindahan. Iya Rus, terima kasih ya, jawab Pak Hamid kemudian. Setelah menjalani operasi bedah saraf, Cika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah, operasi berjalan lancar dan kondisi Cika semakin membaik. Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajah. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut. Namun jika tidak dilakukan, akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di zaman itu, memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik. Untunglah, satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah kota, tempat rumah sakit tersebut ada. Jadi Pak Hamid tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Iya, meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya. Menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tak apa. 2 bulan setelahnya, yakin sudah siap? Tanya Rusdi dari seberang pesawat telepon. Iya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya, ucap Pak Hamid. Ya jelas Ham, kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena, ucap Pak Rusdi. Terdengar helaan nafas berat dari seberang. Iya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan, kurang berhati-hati,
jawab Pak Hamid. Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku ke sana. Siapkan saja apa-apa yang aku minta kemarin, ucap Pak Rusdi. Iya Rus, baik, jawab Pak Hamid kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamid. Duduk dulu Rus. Rusdi pun mengebaskan diri di atas kursi tamu. Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek neneknya di dekat sini, ucap Pak Rusdi. Iya, santai Rus, jawab Pak Hamid. Sesaat setelah Pak Hamid meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah. Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tak kasat mata yang pernah ditemui di rumah kosong. Pak Rusdi tersenyum tipis sembari mengelus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jari. Baru kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang. Tampak seorang wanita berwajah pucat, memakai baju terusan panjang berwarna putih, lusuh, berdiri kaku tak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini, sedangkan sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamid. Wanita itu menunduk, lalu mengangguk. Apa maumu? Tanya Pak Rusdi. Jangan usir kami. Biarkan kami tetap tinggal di sini, ucap sosok tersebut. Orang kalian sudah ganggu ke sana kemari, bentak Pak Rusdi. Itu urusan kami. Ini rumah kami, bentak Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi. Sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindahkan atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, aku lempar kalian sampai ke laut selatan, gertak Pak Rusdi. Dini menggeram. Di sini tempat tinggal kami. Kami tidak berhak ngusir. Lagi pula, kamu hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi yang punya tempat, ucap sosok itu. Ya sudah, lihat saja nanti, bentak Pak Rusdi kemudian. Samar-samar, keberadaan Dini sudah tak terlihat lagi. Tak terasa, siang hari begitu cepat terlewati berganti senja. Langit bermegakan oranye mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjejer rapi terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamid mengelilingi rumah kosong sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri, dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu, jadi tidak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Dimulai habis isya ya? Tanya Pak Hamid setelah menabur garam, lalu menghampiri Pak Rusdi. Iya. Tepat pukul 8 malam, keduanya pun mulai bersiap-siap. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamid. Saya cek dulu Rus. Pak Hamid membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jatinya terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamid pun mengambilnya. Di dalamnya ada keris, sebuah keris hitam berukuran yang sedang bergetar hebat. Pak Hamid merapalkan doa, lalu keris itu terdiam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemarinya. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamid mengembalikan sesekali lagi, hingga sebanyak 3 kali. Akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman. Aku membawa ini gak apa-apa. Dari tadi keluar terus dari lemari. Kalau tidak dibawa, pasti bakal buat kerisuan dengan yang lain, ucap Pak Hamid sambil mengeluarkan pusaka tersebut dari bungkus kain mori. Maksud dengan membuat kerisuan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksinya dan peninggalan milik Pak Hamid yang lain, karena tiap pusaka selalu ada isinya. Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam rumah kosong.
Pak Hamid meletakkan sebuah petromak di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih, dan menyerahkannya kepada Pak Hamid. Ini ikatkan pada pintu, dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tak lepas, pinta Pak Rusdi. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap, lalu memejamkan mata. Pak Hamid berdiri di belakangnya. Melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga. Pak Rusdi perlahan membuka mata. Angin dingin berembus pelan menerpa wajah. Diamati sekitar, dia berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang luas. Di depannya berdiri rimbunan pohon mahoni tinggi, membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tak menampakkan bulan apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan begitu hening, tak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi terus berjalan, sesuai arahan bisikan yang didengarnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan, namun tak terasa melelahkan. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tak gentar, Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua, ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke saluran nafas. Begitu sampai, matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak, di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah. Tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya putus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi keguguran, seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan, Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu. Suara tangisnya mampu memekakan telinga. Jadi, ini bayi-bayi tumbal itu, gumam Pak Rusdi. Lalu, Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana, ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan, tak jauh berbeda dari bayi sebelumnya. Di sana, terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar. Berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau, lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki. Badannya tinggi dan kekar, bertelanjang, namun tak berkelamin. Matanya merah menyala menatap tajam Pak Rusdi. Kamu yang sudah membabat habis anak buahku. Mendengar itu, Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dahulu yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang. Pak Rusdi mulai paham. Pantas saja sedari tadi dia tak menemukan sosok gaib satupun. Rupanya kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga gua, makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyelang. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perlahan, berdarah tak dapat dielakkan, Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata, Pak Hamid mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi. Padahal kondisi ruangan begitu dingin, bahkan semakin membeku, seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba, sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamid berbalik. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri, berusaha masuk, namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamid membaca doa-doa, membantu menambah pagar gaib sebagai penghalang. Namun sepertinya
kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamid. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah. Ilmu kebatinannya tak sekuat Pak Rusdi, yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba, keris yang diikat di pinggang di balik punggung bergetar hebat, lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamid pun terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat, ular itu melesat melewati Pak Hamid dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamid tak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aca itu. Setelahnya, ular itu kembali mendekati Pak Hamid, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi, lalu berganti ke Pak Hamid kemudian. Pak Hamid tak bergerak, hanya saja tetap membaca doa. Tak lama kemudian, si ular raksasa berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Pak Rusdi bisa membalik keadaan meski tak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebo cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak pada Pak Hamid, cepat ambilkan sarung keris itu." Tunjuknya pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamid yang masih dalam keadaan syok segera membalikkan kesadaran, bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamid masih takjub dengan peristiwa itu. "Mana wadahnya?" tanya Pak Hamid kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud dengan Pak Rusdi. "Iya, ini wadahnya. Wujud keris ini sendirilah sang wadah." Tiba-tiba, kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, itu kok di situ?" tanya Pak Rusdi kemudian. Pak Hamid masih mencoba mengatur nafas. "Iya, Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu," ucap Pak Hamid. Tentu saja Pak Hamid tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendus mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi." Pak Hamid tersenyum tipis. "Ayo, kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" ucap Pak Rusdi. "Pindah ke lokasi ke sana saja, Pak," jawab Pak Hamid. Pak Hamid memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamid. "Iki, Rus, diminum kopinya," saji Pak Hamid pada Pak Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah. Pak Hamid dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi kebo cemeng tadi, tentang asal-usulnya, yang mana ternyata kebo cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebo cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu, kebo cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, kebo cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul.
satu alasan lain yang mana Kebo Cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Rudi, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari Kebo Cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Di keturunan yang ke-7, mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebo Cemeng tak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu mudah dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga, Rudi adalah keturunan yang ke-7 yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebo Cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis, meskipun telah tiada, akan berakhir menjadi budak. Entah itu korin atau memang jiwanya, ada yang hilang. Mereka tak benar-benar mati. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebo Cemeng ini tak bawa ya, Ham. Saya amankan biar tidak ada korban lagi, ucap Pak Rusdi. Iya Rus, bawa saja, jawab Pak Hamid lega. Di awal tahun, tepatnya tahun 2006, Pak Hamid beserta keluarga memutuskan menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut dan pindah ke rumah baru yang sudah dibangun yang terletak di kecamatan sebelah. Rumah itu akhirnya dibeli oleh seseorang pensiunan polisi. Pak Hamid menyerahkan sebuah kunci pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya. Semoga Bapak suka dengan rumahnya ya, ucap Pak Hamid ramah. Sebelum memasuki mobil pick-up yang mengangkut barang-barang pindahan terakhir miliknya, Pak Hamid berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi. Matanya menyipit saat mendapati seorang wanita berbaju putih, seperti menimbang-nimbang seorang bayi. Wanita berwajah pucat itu memandang Pak Hamid sembari tersenyum datar. Di belakangnya, tampak sosok tak kasat mata lain juga berseliweran. Pak Hamid menghela nafas panjang. Iya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali lagi, meski sudah dipindahkan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.